Pernah gak kamu merasa ingin sukses, berhasil, dan berkembang? Dan pernah gak kamu cari tahu jalan sukses itu gimana arahnya? Padahal yang kamu perlu itu mengenal sama diri sendiri. Tapi mengenal diri sendiri itu tidak mudah. Cuman tenang, dengan video ini semoga bisa membantu kamu. Investasi kehidupan, karena investasi bukan keuangan saja. Kita tumbuh tanpa panduan, tapi yang jelas kita bisa mengenal banyak pengetahuan hidup dari orang tua kita. Kita dikatakan harus bisa begini, begitu. Saat sekolah, kita dituntut untuk belajar dan berprestasi. Dalam masyarakat, sukses bekerja di kantoran, punya rumah, dan nikah. Akhirnya kita hidup sesuai panduan orang lain, bukan dari keinginan kita sendiri. Lama-lama, kita jadi lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita tidak tahu akan kelebihan kita di mana dan kekurangan kita apa. Padahal, bila kita tahu hal itu, maka kita akan dengan mudah untuk menentukan pilihan kita dalam hidup. Terkadang kita sering memikirkan hal yang seharusnya tidak perlu kamu pikirkan. Kita sering terlalu memikirkan sesuatu yang panjang ke masa depan, yang belum pasti kehidupan seperti apa nantinya. Atau kita selalu memikirkan masa lalu yang terus diingat. Saat menjalani kebiasaan, kamu mulai terasa kosong, seperti tidak ada yang hal yang perlu kamu dambakan. Sampai kamu mencoba mengikuti jalan orang lain, tapi tetap merasa tidak cukup puas dari apa yang bisa dihasilkan. Dan lebih parah lagi, kamu tidak cukup bahagia untuk menjalani hidup karena rasa yang kamu inginkan terlalu sulit untuk kamu jangkau. Bila kamu merasakan hal itu, berarti kamu dengan di tahap kurang mengenal diri sendiri. Dalam mengenal diri sendiri, kamu perlu mempertanyakan segalanya ke dalam dirimu. Maka kamu mungkin akan menemukan jawaban. Sebelum itu, coba kamu ambil buku atau coba tuliskan berdasarkan pengalaman dalam hidup yang membentuk kamu saat ini. Dari situ kamu bisa menilai sendiri selama ini yang menjadi kelebihanmu dan apa yang membuatmu kurang. Kemudian kamu bisa mencoba menuliskan kenapa beberapa kali sampai menemukan apa yang sebenarnya kamu cari selama ini. Misal kamu tanyakan kenapa kamu bekerja di kantor A, karena direkomendasikan dari teman. Kenapa kamu masih bekerja di sana? Karena kamu butuh penghasilan. Kenapa kamu butuh penghasilan? Karena untuk biaya hidup, dan seterusnya. Semakin kamu terus menanyakan, maka kamu akan menemukan apa yang sebenarnya kamu cari. Dan hal ini sama halnya kamu ingin mencoba berpikir secara kritis. Kalau kamu mau tahu manfaat hal ini, kamu bisa menonton video berpikir kritis. Selanjutnya, kamu bisa mendengarkan suara hatimu sendiri daripada mendengarkan suara orang lain. Sebab tidak semua nasihat orang lain bisa cocok dengan keadaanmu. Yang perlu kamu lakukan, cobalah merenung sejenak dan dengarkan suara hatimu mana yang baik untuk bisa kamu lakukan. Mengenal diri sendiri itu bukan tujuan jangka pendek yang bisa kamu temukan dalam semalam, tapi kamu perlu menyelesaikan dari apa yang kamu lakukan selama ini. Perjalanan panjang perlu kamu lalui, dan tidak menutup kemungkinan kamu akan bertanya siapa aku, dan untuk apa aku hidup. Yang jelas, saat hidup, kita tidak sedang berusaha untuk menyenangkan semua orang, tapi bagaimana keberadaanmu bisa membantu untuk banyak orang. Kalau kamu sedang di fase bingung soal arah hidup, coba ditulis di komentar. Aku sedang mencari diriku. Siapa tahu kita bisa saling bantu. Oke, sekarang mungkin kamu sedikit cukup bisa mengenal dirimu. Kamu sadar apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, dan mungkin kamu mulai tahu kalau kamu ingin kemana. Tapi setelah itu, banyak orang berhenti karena mereka gak tahu harus mulai dari mana. Waktu dulu, saat saya punya segudang ide dan rencana yang ada di pikiran, tapi sekali eksekusi ternyata tidak sesuai ekspektasi karena tujuan besar tidak bisa terwujud dari beberapa eksekusi saja, tapi butuh waktu dan proses yang tidak sedikit. Untuk itu, cobalah untuk mengubah tujuan besar yang kamu miliki diturunkan sehingga menjadi langkah-langkah kecil tapi konsisten, sehingga lama-lama tujuan yang besar yang ingin kamu dapatkan bisa dicapai sedikit demi sedikit dari setiap kebiasaan kecil yang terus kamu lakukan. Kamu bisa membuat daftar prioritas kecil apa yang mesti kamu lakukan setiap harinya. Tujuan dari hal ini bukan mendesak kamu untuk terus konsisten, sempurna, tapi hanya melatih kesadaran kamu bahwa kamu punya tujuan besar yang ingin kamu capai. Ini kenyataan yang harus kamu perlu ketahui. Kamu pasti akan jatuh, gagal, malas, bahkan kehilangan semangat. Tapi bukan berarti kamu kembali ke titik nol. Karena sekarang kamu sudah tahu arahnya. Kamu sudah sadar siapa dirimu, dan kamu tahu kenapa kamu harus terus jalan. Dan saat kamu belum jalan, kamu harus menemukan alasan kuat untuk terus bergerak. Sebab berdiam diri saja tetap ada risiko yang harus kamu terima. Jadi, mengenal diri sendiri bukan cuma soal paham siapa aku, tapi juga soal apa yang harus aku lakukan sekarang.
Karena arah hidup bukan dicari langkah yang terbaik, namun arah hidup dibentuk dari langkah-langkah kecil yang kamu lakukan hari ini. Dari video ini, semoga yang aku sampaikan bisa kamu pahami. Kesimpulannya, saat kamu ingin bergerak, semoga kamu bisa memahami dan mengenal dirimu sehingga kamu bisa melakukan tugas yang ingin kamu capai. Emang terkesan abstrak atau luas untuk dikatakan, tapi saya percaya bila kamu punya goal atau sesuatu yang ingin kamu kerjakan, kamu pasti mengerti. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.